Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, kiamat itu pasti akan tiba. Memang tak ada yang tahu kapan waktunya kecuali Sang Pencipta. Namun yang pasti pada hari itu setiap amal akan ditimbang di hadapan Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga 9, Allah menggambarkan ketika manusia menghadapi hari pembalasan. Di sana tiada lagi pertolongan, semua perbuatan akan ditunjukkan dan setiap perbuatan pasti mendapat ganjaran yang setimpal. Tak ada lagi penyesalan yang bisa membalikan keadaan, hanya tersisa amal yang akan menjadi bekal bagi kebaikan atau keburukan yang telah kita perbuat. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang kiamat sebagai hari pembalasan bagi setiap amal. Dan doa kita semua semoga kita termasuk orang-orang yang menyadari betapa pentingnya amal yang bermanfaat dan senantiasa beramal soleh untuk bekal kehidupan abadi. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini telah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Seger. Iya. Terima kasih sudah mampir. Setia lah. Setiap hari mah Pak Kiai mah selalu kalau untuk urusan tausiah di Gapai itu nomor satu kayaknya. Paling bersemangat. Oh, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Semangatnya menular sampai ke saya ini. Masya Allah. Nah, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, pembahasan kita Pak Kiai tentang kiamat, hari pembalasan bagi setiap amal. Kalau kita kemudian baca surat Al-Qiyamah begitu ya, digambarkan kan betapa dahsyatnya hari kiamat itu terjadi. Tapi sebenarnya ya Pak Kiai kadang-kadang gambaran mungkin penafsiran saya itu kan bisa aja liar gitu ya, atau mungkin tidak ada pagarnya begitu. Tapi bagaimana kemudian kalau kita merujuk pada mungkin pendapat para ulama tentang penggambaran hari kiamat di dalam Al-Quran itu nanti akan seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, dalam surah Al-Qiyamah Allah memberikan sebuah petunjuk bahwa Nabi diberitahukan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Diberitahukan nanti tidak lama lagi ada orang bertanya kepadamu hari kiamat itu kapan? Kapan? Nah, kan kalau dalam sistem nilai sebuah agama itu pasti harus semua hal kan harus ada konsepnya. Maka ketika agama baru yang dibawa oleh Muhammad itu orang pertanyakan bagaimana perspektif agama baru ini tentang hari kiamat gitu. Tanya. Maka Allah mengatakan idza barikal basar. Apabila mata itu sudah tidak kuat lagi melihat. Jadi saking terangnya matahari itu orang sudah tidak kuat lagi melihatnya. Wa khasafal qamar, tumpul sinar bulan ya, sudah tidak bisa lagi melihat. Ini secara ilmiah itu begini Mbak Mila. Ya, ketika wajumi asamsu wal qamar, ketika dihimpun itu begini. Kan kalau yang memberi cahaya itu kan matahari. Bulan itu adalah penerima cahaya dan memantulkan cahaya. Sehingga cahaya dari bulan itu tidak sekuat. Ketika nanti dia wajumi samsu wal qamar, ketika semacam ini, maka ditembusnya bulan itu tadi sehingga bulan tidak berfungsi. Maka yang dominan pada waktu itu adalah sinar matahari dan orang sudah tidak kuat lagi melihat panasnya matahari itu, maka pada saat itu adalah hari kiamat. Nah, ada ulama-ulama yang menarik itu begini. Orang ulama-ulama itu apabila dia merasakan terik matahari, maka dia istighfar. Karena dia memahami bahwa hari kiamat itu adalah instrumennya sudah ada di dunia ini. Ketika kita merasakan berat dengan panas, maka sebenarnya itu juga instrumen kiamat gitu. Bukan latihan sih, tapi itu bagian dari kita tuh
menafsirkan juga Quran ya Pak Kiai ya. Oh, akan seperti apa ya nanti kiamat gitu ya. Ini aja kita sudah bisa mungkin sedikit merasakan aja udah nggak sanggup, udah panas gitu ya. Ya, jadi melihat yang besar dengan mencari nilai yang Yang kecil. kecil. Dia bisa memahami semacam itu. Dan ini menarik ya. Ada lagi pada suatu ketika, Mamila, di luar ayat yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini, ketika sahabat itu bertanya tentang kapan hari kiamat, maka Rasul menyatakan kepadanya, apa yang sudah kau persiapkan dengan kematianmu? Maka sebenarnya kematian itu adalah kiamat bagimu. Al-maut, ya, yaumul qiyamah, ya, ilaik, dan itu adalah makna yang sudah nggak perlu lagi mendapatkan penjelasan. Orang kalau meninggal itu maknanya kiamat. Kalau kamu sekarang bertanya tentang kiamat, persiapanmu apa untuk mati? Karena itu adalah kelanjutan setelah kematian gitu. Nah, jadi kiamat itu ada kiamat kubro, itu maknanya dihancurkan alam semesta. Tapi ada kiamat sugra, itu maknanya ketika seseorang itu meninggal dunia. Nah, kita siap nggak ya? Maksudnya itu tadi ya, bekalnya tuh apa gitu ya yang harus kita bawa. Nah Pak Kiai, kan di Al-Quran tuh juga kalau kita baca Quran ya, ada penggambaran-penggambarannya dalam ayat-ayatnya bahwa bagaimana nanti kemudian ada yang terbelalak matanya gitu ya, melihat oh ternyata datang juga hari ini gitu. Karena dulu mereka mengingkari pada saat mereka hidup tenang, nyaman, mereka mengingkari terjadi hari kiamat. Betul. Jadi akan berbeda loh respon-respon manusia tuh menghadapi kiamat nanti gitu. Bagaimana penggambarannya? Mereka yang kemudian kafir gitu ya, mereka yang kemudian orang yang beriman akan seperti apa perbedaannya Pak Kiai dalam menyikapi datangnya hari kiamat? Iya, yang jelas yang pasti kita berharap jangan sampai merasakan. Karena kalau kita mengalami masa di mana kiamat itu digambarkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya pun akan dilempar. Kemudian orang yang sedang hamil pun saking beratnya panas dan situasi kondisinya dia akan melahirkan seketika. Kita berharap jangan mendapati pada kondisi di mana hari kiamat itu. Tetapi dua kelompok manusia itu ada ashabul yamin wa ashabus shimal. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Nah, orang munafik itu ternyata dikelompokkan hum ashabul shimal, termasuk kelompok kiri. Jadi kalau sekarang ini kan ada tiga, seakan-akan kalau diinformasikan di dalam Al-Quran itu, orang yang beriman, orang yang kafir, dan ada orang yang munafik. Tetapi nanti pada yaumil qiyamah, tipologinya bukan menjadi tiga tapi cuma dua. Ashabul yamin kelompok kanan, wa ashabus shimal dan kelompok kiri. Jadi munafik itu maknanya orang Islam. Jadi ada orang dari unsur orang Islam yang munafik dulu kehidupannya. Dia bukannya di tengah-tengah gitu. Oh dia mau di tengah-tengah nih. Enggak, tapi malah golongan Nah dia kiri dimasukkan ini ya. kelompok kiri karena nanti cuma ada dua golongan. Menarik sekali pembahasannya Pak Kiai, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Reni Arisandi yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Arisandi. Saya berprofesi sebagai guru di daerah Ciseeng.
Saya biasa mengikuti Gapai Kemuliaan CNN TV dan tertarik ingin mengajukan pertanyaan. Di dalam Al-Quran itu, ketika kiamat itu Allah hancurkan alam semesta ini, alam yang sudah bagus dan indah ini, sebenarnya dalam pandangan Allah dihancurkannya sesuatu yang sudah bagus dan sesuatu yang bernilai itu apa maksudnya? Kemudian apa anjuran dan manfaat bagi kita sekarang ketika kita mengetahui dan mendapatkan informasi hal-hal gaib seperti ini. Nah, yang terakhir, yang dimaksud dengan hari kiamat itu apakah benar-benar suatu kehancuran bagi alam semesta ini? Apakah tidak ada makna lain sehingga kiamat itu tidak menjadi seram ketika kita mendengarnya? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Reni Arisandi di Bogor atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Saya katakan begitu Pak Kiai. Ada 3 poin. Ini mungkin kita bisa bahas satu segmen ya Pak Kiai. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah sebenarnya Allah kan sudah menciptakan alam semesta ini, bumi, langit beserta isinya dengan indah, dengan presisi, dengan sempurna. Tapi tiba-tiba kemudian Allah hancurkan pada saat hari kiamat. Sebenarnya maksud Allah itu apa Pak Kiai? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa manfaatnya bagi manusia ketika Allah mengabarkan melalui Al-Quran terkait kemudian terjadinya hari kiamat, akan ada nanti yaumul hisab dan lain sebagainya. Itu manfaatnya untuk manusia apa? Dan terakhir adalah apakah kiamat itu hanya konotasinya selalu dengan kehancuran? Ataukah ada dimensi lain? Yang sehingga tuh kalau kita mendengar tuh kita tidak hanya takut ya, tapi ada mungkin juga harapan di situ. Seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Apa yang pertama tadi? Yang pertama adalah sebenarnya Allah sudah menciptakan alam semesta dengan iya. indah, dengan baik, tapi kemudian dihancurkan. Memang kalau orang-orang filsafat mengatakan tidak mungkin ada kiamat karena sesuatu yang bagus itu tidak mungkin dihancurkan. Karena memang itu watak akal, ya, gaya dan karakter akal semacam itu. Tetapi Allah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu itu bukannya wal akhiratu, tapi walal akhiratu. Lamnya itu lamul qasam. Jadi Allah bersumpah demi akhirat itu khairul laka, lebih bagus bagimu minal ula, ai minad dunya. Jadi sekarang nih alam semesta ini bagus karena Allah ingin menunjukkan Allah maha atas segalanya. Maka diciptakannya bagus. Tapi buat manusia-manusia yang soleh, ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi kalau dia bilang nggak mungkin sesuatu yang sudah bagus itu kemudian akan dihancurkan, nggak mungkin. Itu akal akan mengatakan itu. Tapi Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Di akhirat itu lebih bagus bagimu. Sehingga yang namanya kehebatan dunia itu apa? Emas, berlian dan sebagainya. Nggak ada apa-apanya. Maka ketika dihancurkan nggak ada nilai sedikit pun bagi Allah. Dan tidak mengurangi juga kebesaran Allah ya Pak Kiai? Nggak ada. Itu Poin karena memang Allah mengatakan mau diciptakan bumi yang baru. Kehidupan yang baru yang lebih bagus. Bahkan sedikit sebelum kita jawab kedua dan ketiga. Ketika turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang minta mati, Mbak Min. Ya, amit nil'an, ya Allah cabut umurku gitu. Kenapa? Wah, buat apa hidup di dunia kalau di akhirat lebih bagus gitu loh. Kenapa mesti hidup panjang? Sehingga mereka nggak mau Allah mau tawil a'marona, ya Allah panjangkan umurku, itu nggak mau. Kenapa? Buat apa lama? Kalau boleh percepat saja. Disegerakan gitu ya. Ya, karena ayatnya dia beriman benar gitu loh. Nah itu bedanya cara pandang keilmuan dengan cara pandang basirah itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maknanya ketika Allah menggambarkan itu? Maknanya Allah pengen semuanya sebagai makhluknya di dunia sudah senang supaya di akhirat senang maksudnya. Jangan nanti tidak termasuk. Karena kelompok nanti cuma 2. Ada ashabul yamin, ashabus simal. Kelompok kanan, kelompok kiri. Allah maunya masuk semua ke kanan. Karena sorga itu nggak mungkin penuh.
begitu juga neraka tidak akan penuh. Nah, oleh karena itu betapa besarnya kalau seandainya miliaran manusia tapi tidak penuh gitu ya. Nah, jadi tujuannya Allah memberitahukan tentang hari kiamat itu adalah supaya Allah tetap menjadi Sang Maha Kasih, Sang Maha Penyayang, baik dia di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau sudah diberikan pedoman yang semacam itu kemudian kita gagal, maka sesungguhnya kita orang yang tidak berhasil ketika memperhatikan. Tadi ketika kita bahas tentang ayat yang menceritakan tentang kiamat ini, Mbak Mira, Nabi pernah mengatakan, wailun liman yatafakkar bihadhil ayah. Celaka, rugi orang yang tidak bisa mencerna dari turunnya ayat ini tadi. Jadi kalau dia ngerti, dia paham gitu, nggak perlu ilmu tinggi-tinggi, maka cukup dia jadi orang baik gitu loh, kalau dia bisa memahami ini. Karena memang Allah punya periode berikutnya di mana kita dipindahkan dari satu alam ke alam yang lain. Iya, jadi pada esensinya sebenarnya Allah tuh karena Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Iya. Maksudnya Allah akan menggantikan sebenarnya dunia yang fana ini, yang terbatas ini dengan sesuatu yang melebihi ekspektasi kita. Yang lebih bagus. Belum pernah terlihat mata, belum pernah terbersit dalam hati ya Pak Kiai ya, Masya Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah sebenarnya. Nah, yang ketiga? Yang ketiga, sebenarnya makna kiamat itu apakah hanya berkaitan dengan kehancuran Pak Kiai? Ataukah ada sebenarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang menggembirakan juga yang sebenarnya kita bisa ambil? Iya, jadi as-sa'ah itu bisa artinya kiamat, bisa artinya waktu. Jadi sebenarnya saat dimana kita itu kena musibah itu juga kiamat juga. Sehingga Nabi mengatakan ketika ada orang bertanya tentang kiamat, maka Nabi bertanya seperti tadi kita sudah bahas, persiapanmu apa? Ya, maka dia diingatkan oleh Nabi bahwa sebenarnya memahami kematian itu sama dengan memahami hari kiamat itu. Jadi kiamat hancur, makna besar, kemudian mati. Nah yang ketiga, setiap kali kita mendapatkan musibah itu sebenarnya kiamat juga. Sehingga hari kiamat itu artinya kerugian yang ditimbulkan oleh alam itu sebenarnya juga kiamat. Seperti tsunami tahun 2004 namanya ya. Kemudian beberapa ada musibah-musibah lain. Itu adalah kiamat kecil yang mestinya yang kata Nabi itu rugi benar ketika ayat yang berupa alam itu kemudian orang tidak mampu mengambil iktibar, tidak mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah itu tadi. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh perlu mempersiapkan ya Pak Kiai ya. Maksudnya tadi kan Masya Allah ya, terutama kalau kita baca Quran tuh ayat-ayat terakhir itu kan bagaimana menggambarkan dahsyatnya kiamat. Itu kan sebenarnya juga pelajaran buat kita ya untuk mempersiapkan. Sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti ya Pak Kiai ya. Atau bagaimana sih kemudian kita mempersiapkan saat itu. Artinya gini, nanti kan setelah kiamat kan akan ada hari kebangkitan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung tadi. Supaya kita bisa lolos lah dalam ujian nanti melewati berbagai macam tahapan setelah hari kebangkitan. Iya, kalau kita lihat juz 30 di dalam Al-Quran itu memang lebih banyak hal-hal yang sifatnya takhwif, memberikan rasa gentar, rasa takut. Tetapi juga dia bersamaan dengan itu, ayat itu selalu berimbang menggambarkan tentang busyra, kabar gembira, raja, pengharapan. Itu selalu dalam ayat-ayat pada surah akhir semacam itu maksudnya begini. Kalau kita seperti saya yang sudah di akhir senja gitu, maka harus mengikuti pola yang diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana yang takhwif itu benar-benar menimbulkan rasa takut. Bagaimana yang sifatnya roja itu melahirkan sebuah pengharapan saya yang begitu yang besar. Sebenarnya itu. Karena kalau dia bisa meletakkan secara proporsional antara khauf dan roja. Dan itu diinformasikan di dalam surah-surah akhir itu. Maka sesungguhnya
selamat dia. Selamat ya. Karena dia memang khauf dan roja itu digambarkan ya kajanahai ta'ir yatiru fil hawa, seperti dua sayap burung yang dia bisa terbang dengan kedua sayapnya. Itu yang saya ingat dari Pak Kiai itu. Ya. Jadi khauf dan roja itu nggak bisa satu aja. Jadi dua bisa terbang. sayap burung yang harus juga diamalkan dua-duanya. Masya Allah, Pak Kiai menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kiamat, Hari Pembalasan bagi setiap amal. Pak Kiai, sebenarnya kan kalau kita bicara itu tadi, kiamat adalah hari pembalasan setiap amal. Kadang-kadang kan itu tadi seperti baginda Rasulullah sempat ditanya oleh sahabat, kapan terjadinya? Mungkin kita tuh seringkali fokus pada, oh kiamat nanti menakutkan begini-begini. Suka lupa padahal yang perlu dan yang wajib kita persiapkan adalah amal kita nih gitu. Bagaimana kita mendudukan rasa takut itu tadi ya Pak Kiai, seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya itu, untuk diubah fokusnya menjadi kita harus persiapkan sebaik mungkin nih amal kita untuk nanti jadi bekal gitu. Ya, jadi kalau orang mengedepankan rasa khauf, maka dia pasti akan mempersiapkan pembekalan. Kalau dia mengedepankan rasa roja, maka dia yakin benar di ujung dari apa yang dia usahakan ada penyambutan dari Allah dengan sesuatu yang terbaik. Nah ini jadi betapa khauf harus lebih dulu, jangan terbalik. Nah dengan punya rasa takut, takhwif yang Allah berikan di dalam Al-Quran, itu mestinya melahirkan sebuah keinginan untuk memperbanyak bekal. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi annallaha auhalaha. Pada hari itu bumi berbicara, ya, karena memang Allah memberikan firman, memberikan perintah kepadanya. Nah ketika bumi berbicara itu maknanya bukan ngomong, tetapi yang ada di dalam perutnya itu disemburkan, dikeluarkan semua. Termasuk semua mayit jenazah dari ratusan ribuan tahun itu semua akan dikeluarkan oleh bumi, ya. Nah itu pada saat itu nggak ada pengecualian, semua orang akan disampaikan ya fakta, menghadapi sebuah fakta yang semacam itu. Nah jadi Mbak Mila dan para pemirsa, bahwa ketika Allah memberikan penjelasan yang semacam itu, mestinya kita harus lebih banyak takhwif, menimbulkan rasa khauf. Orang kalau takut dia lebih aman ketimbang orang yang berani. Coba deh ya. Waspada gitu ya. Ya, jadi orang yang takut itu dia akan waspada dan dia persiapannya bagus. Kemudian kalau orang yang takut itu berhati-hati. Orang yang yang bisa tabrakan dan lain sebagainya itu sederhana aja, lalai. Kalau yang dari aspek kemanusiaannya itu pasti karena lalai. Sama orang nanti di yaumil akhirat itu, manakala dia gagal cuma karena lalai. Ma yusghiluhu anillah. Ada sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Tuhan. Nah apa tuh? Banyak hal. Banyak. Tergantung dari apa yang dia cintainya dulu di dunia itu. Ya. Dan memang kita ini di masa yang memang semakin di ujung kan Pak Kiai, makin bertambah tahun, makin bertambah waktu. Ini kan sebenarnya kita tuh justru makin dekat kan menuju hari kehancuran itu kan Pak Kiai. Tapi itu tadi kelalaian kita lah yang membuat kita tuh terlena, seolah-olah kita masih hidupnya tuh masih 1000 tahun gitu ya, mengumpulkan harta benda juga masih dengan rakus dan segala macam. Itu berarti memang apa ya, kalau orang itu sudah orientasinya memang sudah akhirat, berarti mau tidak mau dia tahu ya cara mengerem dirinya untuk saya harus persiapkan gitu. Ya, Mbak Mila, ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat, Nabi mengatakan mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya.
Tetapi ketika ditanya wama amaratuha, kalau gitu tandanya apa? Ada beberapa tanda, tapi yang menarik bahwa kiamat itu datangnya hari Jumat. Hmm. Ya, para pemirsa, hari ini hari apa? Jumat tinggal berapa hari? Ya, sehingga mereka ulama-ulama itu yang mengedepankan khauf itu, manakala malam Jumat itu dia sudah tidak bisa tidur. Jadi mereka tidak bisa tidur, dia berharap ketika kiamat datang itu dia sedang beribadah. Ini menarik nih. Jadi kan informasinya sudah valid. Informasinya nggak mungkin bohong bahwa Nabi mengatakan hari kiamat itu hari Jumat. Maka mereka setiap malam Jumat itu menghabiskan waktu hanya untuk ibadah. Karena dia berharap kalau kiamat datang itu dia sedang beribadah. Setiap seumur hidupnya. Iya ya. Nah, sekarang ini malam Jumat sudah banyak orang berpikir bagaimana weekend ini. Iya, weekend mau kemana, mau makan apa, mau pergi belanja yang ini, belanja yang itu. Jadi memang kita tuh banyak dilalaikan ya Pak. Nah, itu dilalaikan namanya. Padahal kita tuh semakin dekat sebenarnya. Kita kan berjalan menuju hari akhir itu ya Pak Kiai ya. Nah, yang juga menarik dan saya rasa-rasanya juga memang relate ya. Salah satu juga tanda hari kiamat itu Pak Kiai, hari itu berlalu begitu cepat ya. Iya. Makanya kadang-kadang tuh kayaknya baru kemarin deh, anaknya masih kecil, kayaknya baru kemarin deh lulus SD atau kayaknya baru kemarin deh gitu. Jadi itu sebenarnya juga tanda yang Allah. Termasuk Mbak Mina kan, kayaknya belum lama Lebaran. Bajunya masih bagus. Masih bagus, sekarang udah baru Lebaran lagi gitu loh. Jadi memang itu salah waktunya satu cepat, tanda. itu salah satu cirinya. Ya, gambarannya orang merasakan cepatnya hari. Kemudian murahnya nyawa. Betul, kita lihat kurang apa Ya, sekarang Pak Kiai. itu juga tanda Contoh-contoh. mendekati kiamat. Jadi nyawa itu tidak ada nilai. Kalau dulu an-nafsu bin nafas, orang yang membunuh dibalas nafas. Sekarang ini ternyata urusannya cuma gaji. Berapalah gajinya dia? Bukan, mohon maaf para pemirsa, jangan salah memahami. Kita mengakui bahwa gaji pada honor setiap orang itu besar dan itu diperlukan. Apalagi terhadap orang yang zolim, ya dia memang harus mendapatkan teguran. Tapi yang saya ingin maksudkan begini. Kalau saja memang kita diberi dunia beserta isinya, dibandingkan dengan akhirat itu begitu besar, maka kita nggak akan berani membunuh orang, itu maksudnya. Bukan maknanya sebab itu kita menganggap itu nilainya kecil, bukan. Ya, karena kebutuhan kita relatif ya. Oke. Pak Kiai, artinya kan tadi seperti yang disampaikan ya Pak Kiai, menyampaikan tanda-tanda hari kiamat, kita mungkin juga bisa membaca ya. Sejujurnya iya, rasa takut itu semakin besar. Artinya bahwa iya ya benar ya, sekarang tuh memang sudah kelihatan ya, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, hari berlalu begitu, waktu berlalu begitu cepat gitu ya. Kemudian itu tadi harga nyawa manusia begitu mudah, begitu murah gitu. Hanya karena ulusan lisan misalnya, sekedar mengejek, kita nggak pernah membayangkan itu kemudian berakhir dengan hilangnya nyawa. Jadi rasa-rasanya tuh memang apa ya, kita nggak bisa, bagaimana ya Pak Kiai, tips ya kita sebagai manusia akhir zaman nih supaya apa ya, supaya kita tetap tenang, supaya kita tetap juga bisa fokus, takut boleh, tapi gimana nanti kita tetap bisa memanfaatkan momen-momen kita ini dengan baik sebenarnya untuk mengumpulkan bekal. Iya, memang banyak hal yang mesti kita hindari. Di antaranya ini narkoba ya. Narkoba itu menyebabkan orang tidak manusiawi. Manusia tapi dia tidak manusiawi. Hilang kemanusiaannya ketika seseorang itu akalnya hilang. Itu banyak terjadi dan itu bukan jadi bagian dari orang-orang yang kaya. Justru yang kita prihatin pada kasus-kasus miskin, mohon maaf latar belakangnya tidak banyak hartanya, tetapi karena dia gara-gara itu dia bunuh istrinya, bunuh orang tuanya, dia bunuh atasannya gara-gara narkoba. Memang pembunuhan ini dan itu ada, tetapi sebab yang intinya itu adalah narkoba. Itu rusak ya. Barangkali yang menjadi musuh nomor pertama, dan kita sangat kecewa sekali ketika ya tokoh narkoba itu ditampilkan di televisi itu ternyata dia menjadi juragannya
toko besarnya kaliber internasional, ternyata merokok juga tidak gitu. Bayangin aja dia merokok aja tidak, apalagi mengkonsumsinya narkoba. Tetapi kan berarti dia benar-benar memang semata-mata nyari duit aja. Iya, iya. Ya, bahaya benar. Bahaya betul ya Pak Kiai. Itulah tadi ya, berarti akhlak itu kan juga menjadi fondasi Pak Kiai ya. Iya. Nah, tantangan itu juga yang menjadi sulit dan kita harus persiapkan sebenarnya dari ya harus sekarang gitu, Iya. supaya nanti ya sebagai manusia akhir zaman ini kita bisa tetap teguh berjalan di path yang lurus gitu ya, jalan yang lurus. Masih menarik Pak Kiai untuk kita bahas, tapi kita jeda dulu ya Pak Kiai ya. Iya. Kita akan lanjutkan nanti, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kiamat, Hari Pembalasan bagi Setiap Amal. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara soal hari kiamat itu kan rangkaiannya banyak ya, panjang begitu. Bahkan setelah kita kemudian setelah alam semesta kemudian dihancurkan, akan ada kemudian padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Pada akhirnya gitu loh, apalagi kemarin ya, kemudian saya merelasikannya dengan ini. Kemarin kita melihat saudara-saudara kita yang kemudian dibantai luar biasa oleh Zionis begitu ya di Gaza. Karena manusia, harga nyawa manusia begitu murah ya. Banyak banget di dunia ini orang-orang zolim yang rasa-rasanya seolah-olah terlihat luput dari hukuman dunia gitu. Nah ketika kita kemudian merujuk, dan Allah akan menciptakan, Allah akan kemudian menghakimi mereka di hari pembalasan, itu rasanya kayak oke, lega. Ada perasaan, ada pengharapan bahwa orang-orang yang zolimnya luar biasa di dunia ini akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi sebenarnya ada pengharapan juga gitu loh yang muncul ketika kita bicara soal hari kiamat ya Pak Kiai. Iya, jadi Allah itu Qadil Qudot. Qadil Qudot artinya hakim di atas hakim-hakim yang lain. Yang Mbak Mila sampaikan itu benar. Jadi kalau ada kezaliman seperti Zionis Israel ini terhadap genosida terhadap Palestina itu di Gaza, apakah dia menjadi menang gitu? Bisa jadi dia mengklaim menang ya. Tetapi apakah Allah diamkan saja? Tidak. Allah tidak akan tidak. Jadi kalau mahkamah hukum internasional sudah tidak dihargai dan bisa mengelak, ya tidak dihargai, tapi di akhirat nanti dia nggak akan bisa menghadirkannya. Itu maha kasihnya Allah itu di situ. Tadi saya ingat pertanyaan, ketika kabar tentang hari kiamat itu apa yang bisa kita tangkap, yang kita bisa ambil? Jadi kita kalau umpamanya kita dizolimi orang, kemudian dia benar-benar dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dia tidak mau membayar. Dia tidak mau mengembalikannya. Dengar ayat-ayat yang semacam ini dia tenang. Kenapa? Nanti dia akan bayar, tapi bukan di sini. Dia akan membayar, itu satu. Yang kedua, kesadarannya, kalau orang mau memperhatikan benar, secara benar, dia langsung membatalkan yang sudah dia lakukan dan rencana yang akan dilakukan dibatalin. Kenapa? Saya bisa jadi lepas dari peradilan dunia, tapi saya tidak bisa terhindar dari peradilan Tuhan. Itu tujuannya, dua hal. Jadi makanya janganlah bersenang hati ya orang-orang yang kemudian mungkin ini refleksi juga buat diri saya sendiri Pak Kiai. Jadi kita harus koreksi diri saya sendiri gitu. Kadang-kadang kita tuh ada zolimnya nggak ya sama orang, takut, ngeri banget soalnya gitu ketika kita zolim, entah mungkin lisan kita, perbuatan kita, rasa-rasanya soalnya nggak sanggup membayangkan nanti gitu loh. Mendingan di dunia deh gitu ya, kita minta maaf, oke lah mungkin orangnya mungkin responnya kayak gimana gitu, tapi menghadapi penghakiman Allah itu kan jauh lebih ngeri sebenarnya gitu. Iya, itu namanya Mbak Mila paham dengan isyarat yang diberikan sama Al-Quran. Melahirkan sebuah kesadaran. Kalau dia jangan-jangan saya pelaku, maka dia membatasinya.
Jangan-jangan saya sudah melakukannya, maka dia memperbaiki dan bertobat. Memang itu target dari Targetnya itu ya Pak. informasi kenapa dikabarkan hal-hal yang gaib. Itu kan gaib artinya sesuatu yang sekarang belum Iya. terlihat. Dan kita nggak bisa Ya. menjangkau dengan akal ya, dengan mata. Jadi makanya kadang-kadang nah kalau misalnya kita dizolimi nih Pak Kiai ya, aduh nih orang ya kok zolimi saya gitu ya. Misalnya atau mungkin pemirsa sedang berada di fase itu gitu ya. Udah nanti saya minta pertanggungjawabannya di akhirat. Gitu-gitu sebenarnya boleh nggak sih Pak Kiai kita bilang seperti itu? Kalau dari sisi syariat boleh. Karena memang itu hak dia yang dizolimi dia. Maka dia bilang, ya Allah adililah dia terhadapku karena itu bagianku diambilnya. Gitu. Itu boleh saja. Yang kedua bisa jadi dia obat untuk nyesek hati itu. Dengan cara dia mengatakan mengadu kepada Tuhan semacam itu, maka dia menjadi terbebaskan dengan perkataan itu. Nah, yang ketiga, bebaskan. Jangan lawanannya jadi, ya Allah, bila memang itu ada hartaku, itu bagianku dan dia mengambilnya. Aku mengikhlaskannya ya Allah. Itu levelnya udah. Ya, aku mengikhlaskannya agar supaya aku bisa mendapati nanti dan menjemputku nanti di yaumil qiyamah. Jadi benda itu yang dia sedekahin itu minta supaya menjemput dia di pintu. Ya, akhirat itu tadi. Jadi sebenarnya pemahaman tentang hari kiamat kemudian akhirat gitu ya Pak Kiai, itu akan pemahaman yang baik ya tentang hari kiamat dan akhirat itu akan terefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi mikir-mikir kalau mau mungkin ngomong, kita nggak mau zolimin orang, nggak mau nyakitin orang. Begitu juga sebaliknya ya Pak Kiai, ketika misalnya ada orang yang berlaku sewenang-wenang, zolim sama orang, kemudian mengambil hak orang lain, berarti kan dia sebenarnya belum bisa memahami hakikat hari kiamat dan akhirat yang sejatinya ya Pak Kiai. Ada sahabat Nabi masih hidup sederhana tapi bilang huwa min ahlil jannah, dia penghuni sorga. Seperti tadi yang Mbak Mina. Jadi dia nggak mau melakukan kezoliman kan, dan dia mau memaafkan kalau dia orang zolim terhadap dirinya. Kata Nabi orang ini, jadi Nabi nggak tahu tapi Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk memberitahukan orang ini kelebihannya bukan di ibadahnya. Tapi janjinya dia setiap malam dia berjanji, saya tidak akan melakukan kezoliman terhadap siapapun dan saya akan memaafkan siapa saja yang zolim kepada diri. Masya Dan Allah. kalau malam itu ternyata ada seseorang yang belum dia maafkan, maka dia tidak tidur sebelum sampai ke rumah orang itu, sampai kapanpun setelah minta maaf baru tidur. Kita bisa nggak ya begitu? Bukan Ya Allah, karena ya banyak ibadahnya. Jadi ya maksudnya tuh kualitasnya tuh Allah tuh memang benar-benar melihat hati ya Pak Kiai ya. Rasa ya memang hanya Allah yang tahu ya. Itu kalau mungkin nggak dikabarkan oleh malaikat mungkin ya bagi Rasul juga nggak tahu juga kan ya. Karena memang itu rahasia benar. dan Dia kita- melakukannya dalam hati. Dan beruntunglah kita yang tahu ya. Iya, Nabi kita Muhammad diinformasikan. Rasulullah SAW itu mengabarkan ke kita bahkan dari kalau kita berazam untuk nggak mau lisan kita, perilaku kita nyakitin orang lain itu siapa tuh Masuk jadi surga. tiket ya. Masya Allah. Iya, surga. Masih latihan Pak Kiai tapi berat Iya. sekali. Pak Kiai ini agak mundur. Tadi Pak Kiai kan sempat menyampaikan ketika di awal-awal kita membahas soal hari kiamat ada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW yang kemudian menyampaikan saya mendingan tuh disegerakan wafat karena ya toh dunia ini juga akan hancur. Kenapa nggak segera aja gitu? Respon baginda Rasulullah seperti apa Pak Kiai? Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antamannal maut. Nabi melarang ketika mendengar kami minta kematian itu malam, Nabi melarang. Tetapi Nabi mengajarkan apabila memang kau pingin maka membuat redaksinya yang membesarkan Tuhan. Bilang gini kata Nabi. Allahumma hyini makanatil hayatu khairadli. Ya Allah hidupkan aku bila hidup jauh lebih bagus ketimbang kematian. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairadli. Dan wafatkan aku sekarang bila kematian lebih bagus ketimbang hidup. Dengan membahasakan semacam itu maka kau tidak memperkosa Tuhan, kau tidak memaksa Tuhan. Tetapi kau sedang meminta yang lebih baik mati atau hidup. Masya Allah itu ya belajar
Ya. Bagaimana merumuskan redaksi yang baik ya Pak Kiai Ya. ketika berdoa. Saya terkesima dengan kalimat itu. Dan itu cara Baik. untuk meluruskan orang. Ya, suruh menyebutkan kalimat itu. Masya Allah. Pak Kiai terakhir nih sebagai closing. Jadi kita sudah belajar sedikit banyak tentang tadi ya hari kiamat, kemudian kita juga harus mempersiapkan, dan sekarang nggak ada lagi waktu nanti kita nggak tahu ajal kapan datang kan Pak Kiai. Gimana supaya tetap bersemangat nih, kadang iman naik turun, pas kita ingat oh ya hari kiamat, kita ingat akhirat, kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam beramal soleh, tapi ketika misalnya kita futur tuh kendor lagi, ingetnya dunia lagi, bagaimana Pak Kiai? Hifzul awqat, yang terpenting itu membagi waktu. Membagi waktu. Bahwa kebutuhan kita sedemikian rupa, jangan lupa setiap hari itu ada waktu untuk tafakur atau untuk belajar. Dua tuh, apakah dengan tafakur artinya kita sendiri yang melakukan tafakur, atau kita belajar artinya membuat sebuah mediasi supaya ada orang lain yang bisa berbagi dengan kita. Kalau tidak dengan itu dia kendor karena dia lingkungan itu parah. Ya. Gangguannya luar biasa. Maka dengan tafakur, dengan tafakur dan ta'allum, artinya berpikir dan belajar, bisa menjadikan seseorang itu ajeg. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa ya bertafakur dan juga belajar terus ya Pak Kiai. Makanya doanya selalu mudah-mudahan kita selalu semangat gitu loh. Amin. Mencari ilmu ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Pak Kiai, Insya Allah. terima kasih ilmunya hari ini. Sama-sama. Jazakallah khair. Sehat selalu Pak Kiai. Terima kasih sudah hadir. Pemirsa, tidak terasa selesai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semua untuk bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wladiyah Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.